Om Om Buarbuak Soah Atsawitur Warenium Borgu Dewa Siadiamahi Dioyonah Paracu Dayat Om Narayanu Ewidem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakirtita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksi Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya Kita Angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Peringatan 23 tahun bom Bali, keluarga korban berdoa di Monumen Ground Zero Legian. Gedung parkir 6 lantai dibangun di Sanur, harapkan atasi macet dan dukung UMKM. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Pradana Adi Putra. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, memperingati 23 tahun tragedi bom, para keluarga korban, masyarakat dan wisatawan melakukan ziarah dan doa bersama di Monumen Ground Zero Tugu Peringatan Bom Bali, Legian, Kuta Badung. Kegiatan tahunan ini digelar untuk mengenang ratusan korban yang meninggal dunia akibat ledakan bom pada 12 Oktober 2002 silam. Dalam suasana penuh haru, para keluarga korban berdoa, menaburkan dan menaruh karangan bunga di sekitar Tugu Bom Bali Legian. Di tugu bertuliskan nama-nama korban. Selain keluarga korban, masyarakat dan wisatawan datang ke monumen ini memberikan penghormatan sekaligus refleksi atas peristiwa kelam yang mengguncang dunia pariwisata Bali dan kemanusiaan. Keluarga korban dan masyarakat berharap tragedi ini menjadi pengingat kenangan atas kejadian bom 23 tahun agar seluruh pihak terus menjaga perdamaian, tidak saling balas dendam, menjaga toleransi dan keamanan di Pulau Bali. Mereka juga mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah kelam ini sebagai bagian dari pembelajaran bersama. Ya, walaupun 23 tahun telah berlalu, tapi kehilangan itu tetap ada, masih ada. Setiap tanggal 12 Oktober itu kayak kenangan-kenangan itu masih datang lagi, dan saya datang ke sini untuk mendoakan. Yang menjadi korban siapa, Bu, di sini? Suami saya. Suami Ibu. Dengan kejadian ini juga kami banyak mendapat pembelajaran bahwa saling membalas itu tidak bagus. Waktu itu korban siapa? Korban ini kebetulan istri saya sendiri. Almarhum meninggalnya pas di depan monumen. Kebetulan juga saat itu saya lagi kerja. Jadi istri itu harusnya pulang jam 11. Jemput saya di Waiters Hotel. Sampai jam 12 saya lihat tidak ada. Saya bisa tunggu-tunggu tidak ada. Saya ngebil ke kantor juga dibilang sudah pulang. Ternyata sampai 6 bulan baru ketemu potongan jenazahnya. Mengenang 23 tahun kejadian bom Bali 1, juga bom Bali 2 di ini, saya berharap dengan kita tetap mengenang kejadian ini, kita bisa kenangan yang dari para korban bisa kita menjadikan inspirasi untuk kita untuk selalu menjaga perdamaian, menyebarkan cinta kasih, dan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi keberagaman. Mungkin ada keluarga yang jadi korban tuh? Kebetulan saya bekerja di yayasan yang dulunya membantu korban bom Bali. Jadi keluarga korban bom Bali sudah seperti keluarga saya sendiri. Jadi mengenang mereka yang berpulang juga seperti mengenang keluarga saya sendiri. Peristiwa terjadinya ledakan bom di Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, Badung, dan di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat Renon Denpasar, yang merupakan aksi terorisme Amrozi, Imam Samudra dan kawan-kawan, menimbulkan banyak korban jiwa. Tercatat ada 202 korban jiwa dan ratusan orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berlibur dan masyarakat bekerja di Legian. Winata, Bali TV.
Pematangan lahan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali PKB di bekas galian C Desa Gunakse, Kecamatan Dawan Klungkung, sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 lalu. Kini keberlanjutan pembangunan mulai diwacanakan di tahun 2026 mendatang. Pusat Kebudayaan Bali PKB di Kabupaten Klungkung digadang-gadang akan menjadi destinasi wisata budaya yang mengusung seni, tradisi, dan kearifan lokal dengan panorama segara gunung sebagai daya tarik utama. Lahan yang sudah tidak produktif ini akan disulap menjadi pusat kebudayaan megah yang tidak hanya melestarikan warisan budaya Bali, tetapi juga dapat menarik wisatawan mancanegara. Pemadatan lahan hingga pembangunan beberapa fasilitas seperti jalan, jembatan hingga candi bentar sudah dikerjakan. Untuk itu, Maestro Seni Profesor Made Banda mendorong pemerintah untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Pihaknya berharap pembangunan seperti panggung terbuka, wantilan, serta gedung pendukung lainnya dapat segera terrealisasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan ruang kepada para seniman maupun generasi muda untuk berkesenian. Pembangunan PKB yang sudah berjalan beberapa tahun lalu itu akan dilanjutkan. Kenapa demikian? Oleh karena di dalam kelanjutan pembangunan ini akan dibangun gedung terbuka sejenis Aga Chandra ini dengan kapasitas penonton 15.000 seperti itu. Ini salah satu usaha yang baik dari Bapak Gubernur daripada pemerintahan untuk membuat tempat yang ruang kreatif yang luas seperti itu dengan panggung, tapal kuda, lalu kemudian sistem lighting yang bagus, sound system yang bagus sehingga orang dapat menikmati pendudukan kolosal dengan lebih baik. Saya pun juga mendengar bahwa di samping panggung terbuka itu akan dibangun beberapa panggung tertutup dan wantilan. Oleh karena kesenian kita kan tidak selalu semuanya kolosal, tapi ada kesenian tradisi yang membutuhkan panggung, wantilan, arena yang memberikan kenyamanan bagi penonton dan seniman untuk melakukan pementasan seperti itu. Nah, ini lagi-lagi ya sound system dan lighting itu perlu diperhatikan. Profesor Bandem juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengawasan di area tersebut agar tidak digunakan sebagai tempat balap liar maupun kegiatan negatif lainnya. Sukma Bali TV. PT BPR Bank Daerah Bangli untuk ke-9 kalinya menggelar undian gratis berhadiah tidak langsung untuk nasabah penyimpan periode tahun 2024-2025. Selain untuk meningkatkan minat masyarakat menyimpan dananya di PT BPR Bank Daerah Bangli Perseroda, melalui undian tersebut diharapkan kepercayaan dan loyalitas nasabah semakin meningkat serta mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antara pihak bank. Bahagia dan nasabah setia. Acara seremonial undian gratis berhadiah tidak langsung untuk nasabah penyimpan PT BPR Bank Daerah Bangli atau Perseroda periode tahun 2024-2025 berlangsung meriah bertempat di Museum Geopark Batur Rabu 8 Oktober 2025 pagi. Sebelum undian dimulai, 3 orang saksi dari Dinas Sosial, Notaris dan Kepolisian melakukan pemeriksaan segel alat elektronik yang digunakan untuk mengacak nomor undian. Pemberian hadiah tidak langsung kepada nasabah periode tahun 2024-2025, diantaranya berupa hadiah door prize 5 unit sepeda motor Matic dengan pembagian 1 unit untuk nasabah di kantor kas Tembuku, 1 unit nasabah di kantor kas Susut, 2 unit untuk nasabah kantor kas Kintamani Barat dan Kintamani Timur, serta 1 unit untuk nasabah di kantor pusat. Sementara untuk hadiah utama atau grand prize berupa 1 unit mobil diundi untuk seluruh nasabah penyimpan baik deposito dan juga tabungan. 600. Peraih hadiah utama LPD Desa Adat Sale yang diketuai Inyoman Lembo mengaku sangat bersyukur nomor undiannya keluar sebagai penerima hadiah utama. Hadiah tersebut nantinya akan digunakan sebagai operasional dan yang terpenting sebagai pemacu motivasi untuk meningkatkan kinerja. Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Bangli Insinyur Imadi Astau berharap undian gratis berhadiah tidak langsung tabungan dan atau deposito tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya di PT BPR Bank Daerah Bangli Perseroda sebagai satu-satunya bank yang 100% sahamnya milik masyarakat Bangli. Pemberian hadiah undian juga bertujuan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah serta sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antara pihak bank. Harapan kami dengan kita melakukan undian ini
adalah hubungan semakin dekat dengan masyarakat, jadi hati ke hati dengan masyarakat. Karena pada saat penyelenggaraan undian, kami undang masyarakat secara bergantian sebagai perwakilan. Nah, kemudian dengan pemberian juga door prize kehadiran, kemudian kita jenis hadiah juga kita tingkatkan. Itu dengan harapan nasabah yang sudah menjadi nasabah kita akan semakin loyal, dan bagi masyarakat yang belum menjadi nasabah akan bisa bergabung menjadi nasabah baru di kami. Harapan kami adalah semakin hari jumlah nasabah maupun loyalitas nasabah akan semakin meningkat. Sekda Kabupaten Bangli, Idewo Bagus Riano Putro mengatakan PT BPR Bank Daerah Bangli hingga tahun ini mengalami perkembangan cukup pesat dan memberikan warna bagi PAD di Kabupaten Bangli. Selain itu, sesuai dengan harapan Bupati Bangli sebagai salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD, Bank Daerah Bangli juga telah menunjukkan kontribusinya untuk perkembangan pelaku UMKM dan masyarakat di Kabupaten Bangli. Salah satunya melalui penyaluran permodalan dengan bunga rendah. Di mana Bank Daerah ini memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat, memberikan sebuah kompetensi kepada masyarakat bahwa Bank Daerah kita memang sehat sekali. Tentunya ada produk yang sama di tiga daerah. Ya, saya ada sebutkan tadi 3 daerah itu, kita teruskan Bank Daerah ini memberikan semacam hal yang positif, Pak. Dengan pergerakan laba yang semakin tahun semakin meningkat. Nah, tentunya merasa berbangga lah. Mulai ada timbul trust kepada Bank Daerah. Nah, itu yang diharapkan. Ketika sudah timbul trust, kepercayaan yang ada, artinya Bank Daerah ini akan semakin lama semakin besar, semakin berarti, semakin bisa menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi dalam konteks pemberdayaan masyarakat, misalnya UMKM. Tadi sudah banyak diberikan testimoni, Pak, bahwa dengan Bank Daerah bisa membantu orang ke Jepang dengan LPK kapal pesiarnya, pulang dari sana merasa terbantu deh dengan dana ringan. Lebih lanjut, Imade Astawa memaparkan dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan paling signifikan. Di tahun 2024, aset PT BPR Bank Daerah Bangli mencapai 379 miliar lebih, tumbuh 18,04% atau secara nominal mencapai 58 miliar lebih jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 321 miliar rupiah lebih. Kemudian tabungan tumbuh mencapai 11,79% sebesar 166 miliar rupiah lebih di tahun 2023, naik menjadi 204 miliar rupiah lebih di tahun 2024. Sementara untuk dana deposito naik 15,29% atau secara nominal mencapai 136 miliar rupiah lebih di tahun 2024. Dibanding tahun sebelumnya mencapai 118 miliar rupiah lebih. Penyaluran kredit di tahun 2024 juga mengalami peningkatan 12,68% atau 18 miliar rupiah lebih. Sedangkan untuk laba di tahun 2024 tumbuh 0,02% atau 861 juta rupiah yang sebelumnya 4 miliar 885 rupiah lebih di tahun 2023, naik mencapai 4 miliar 886 juta lebih di tahun 2024. Pertumbuhan Bank Daerah Bangli dari tahun ke tahun tersebut juga memberikan kontribusi besar terhadap pemerintah Kabupaten Bangli mencapai 48 miliar rupiah lebih di tahun 2025. Walaupun pernah ada hambatan di operasional pada saat COVID, tetapi tetap bisa tumbuh. Tadi sudah kami sampaikan, dalam 5 tahun rata-rata pertumbuhan laba juga terus tumbuh, walaupun hanya 2,5% rata-ratanya. Kemudian yang signifikan adalah tumbuhnya dana pihak ketiga dari masyarakat, baik tabungan maupun deposito. Itu rata-rata naiknya di atas puluhan persen. Aset juga naiknya di atas puluhan persen. Nah, sehingga memang BPR ini perbankan pada umumnya kan tergantung dari kepercayaan masyarakat. Jadi kepercayaan masyarakat terus meningkat. Kita juga semakin semangat untuk bekerja dan sudah tentu kita harus meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas SDM untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain pengundian door prize dan hadiah utama 1 unit mobil, pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengundian hadiah hiburan yang diberikan kepada 3 orang undangan yang beruntung. Ari Wiratmaja, Bali TV.
Gedung parkir 6 lantai dibangun di Sanur, harapkan atasi macet dan dukung UMKM. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan ora ketikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah. Pemirsa, Desa Adat Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan terus berinovasi dalam menata kawasan wisata menyambut lonjakan kunjungan wisatawan tahun ini. Salah satu langkah strategis yang tengah dikerjakan adalah pembangunan gedung parkir bertingkat 6 lantai di kawasan Pantai Bangsal. Pembangunan gedung parkir yang menelan biaya sekitar 7 miliar rupiah ini ditargetkan rampung pada akhir Oktober atau awal November 2025 mendatang. Dengan kapasitas tampung hingga 600 unit sepeda motor, fasilitas ini juga mampu menampung hingga 1.000 kendaraan dalam siklus keluar masuk setiap harinya. Desa Adat Sanur Indo Bagus Sudi Raharja mengatakan, pembangunan gedung parkir bertingkat 6 di kawasan Pantai Bangsal merupakan langkah strategis dalam menghadapi meningkatnya jumlah wisatawan dan pesatnya perkembangan pelaku UMKM di kawasan tersebut. Pembangunan juga menjadi bagian dari upaya desa untuk menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus menata kawasan wisata agar lebih tertib dan nyaman. Inisiatif ini berawal dari penawaran kerjasama dengan pihak swasta dari Jakarta yang tertarik melihat kondisi lalu lintas yang kerap macet akibat terbatasnya lahan parkir di sekitar Pantai Bangsal. Selama ini kendaraan wisatawan dan pengunjung UMKM seringkali memenuhi bahu jalan karena area parkir yang tersedia tidak mampu menampung lonjakan kendaraan. Kan enggak, ini masalah parkir aja sebenarnya. Ini mentok di Pantai Sanur, itu area parkir memang kita nggak punya. Kemarin ada kita kantong parkir yang luasnya 5 are itu tidak nampung lah dari membludaknya pengunjung dengan adanya UMKM yang 46 unit itu. Jadinya antisipasi kita ya ini, kita naik ke atas, kita ambil. Pelaksana proyek Tono menjelaskan, pekerjaan proyek telah dimulai sejak akhir September 2025 dan dirancang tidak hanya untuk menambah daya tampung kendaraan, tetapi juga untuk memperindah tata kota dan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan wisata Sanur. Keberadaan gedung parkir 6 lantai ini diharapkan menjadi penunjang utama kenyamanan wisatawan dan bagian dari upaya penataan kawasan Pantai Bangsal yang lebih tertib dan modern. Kira sekitar 40%. Tampung kalau untuk stay aja kita kurang lebih 600-an, tapi kalau keluar masuk bisa 1.000 lebih. Salah seorang pengunjung, Meliani, menilai pembangunan gedung parkir bertingkat di kawasan Pantai Bangsal Sanur akan membawa dampak positif bagi kenyamanan dan ketertiban kawasan wisata tersebut. Biar lebih rapi ya, kalau dulu mungkin parkirnya di sana tuh di pinggir jalan jadi kurang rapi dan
di sana juga bisa membuat macet kita menuju ke daerah pantai. Kalau misalkan kayak sekarang dibuatkan lahan parkir khusus kayak gini kan lebih tertata, lebih rapi juga, dan mungkin lebih orang-orang tuh lebih aman di sini ditaruh barang-barangnya karena mungkin ada yang ngawasin, ada yang ngarahin kayak gitu, lebih rapi lah, nggak yang kayak di pinggir jalan mungkin seperti dulu kayak gitu. Keberadaan lahan parkir khusus diharapkan bisa membuat area sekitar pantai menjadi lebih rapi dan tertata dibandingkan sebelumnya, terutama ketika banyak kendaraan diparkir sembarangan di pinggir jalan hingga menimbulkan kemacetan. Yana, Bali TV. Pemirsa, Minggu 12 Oktober 2025, kawasan di depan patung Titi Bande, Denpasar Timur menunjukkan anomali. Arus lalu lintas tampak lancar, sebuah pemandangan yang tidak biasa jika dibandingkan dengan hari kerja Senin hingga Jumat. Di hari-hari tersebut, ruas jalan ini yang merupakan bagian dari jalur vital bypass Ide Bagus Mantre hingga menuju Sanur secara rutin mengalami kemacetan parah. Kemacetan harian tersebut dipicu oleh beberapa faktor kunci. Pertama, keberadaan traffic light di persimpangan Pantai Padanggalak Kesiman dengan Jalan Waribang. Kedua, tingginya intensitas keluar masuk kendaraan menuju Pelabuhan Sanur yang baru, termasuk transportasi pariwisata. Peningkatan volume kendaraan yang signifikan di Bali yang menjadi indikator perputaran roda perekonomian yang berjalan lancar menjadi akar permasalahan kemacetan ini. Berdasarkan data dari BPS Bali per Maret 2025, tercatat total kendaraan mencapai jutaan unit dengan rincian sepeda motor sebanyak 4.528.734 unit dan mobil penumpang 544.640 unit. Peningkatan ini jelas menyisakan beban kemacetan, khususnya di simpul-simpul strategis seperti Titi Bande. Selain itu, kemacetan di kawasan ini juga sering diperparah oleh pelanggaran parkir di ruas jalan. Dinas Perhubungan Dishub Denpasar telah berulang kali melakukan penertiban terhadap truk atau kendaraan lain yang parkir sembarangan, seperti yang pernah dilakukan Juli 2025 dan sebelumnya, karena praktik tersebut terbukti menjadi biang kemacetan. Kondisi ini menegaskan bahwa dibutuhkan solusi yang komprehensif dalam menata infrastruktur jalan di Bali. Untuk mengatasi kemacetan kronis ini, rencana pembangunan underpass di area patung Titi Bande menjadi harapan besar. Proyek infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi pemecah kemacetan di ruas jalan bypass Ide Bagus Mantre yang terhubung dengan bypass Gusti Ngurah Rai Sanur. Rencana pembangunan infrastruktur jalan termasuk underpass di sejumlah titik di Denpasar telah menjadi fokus pemerintah Provinsi Bali dengan target penyelesaian yang diproyeksikan sekitar tahun 2028. Solusi ini diharapkan dapat memisahkan pergerakan lalu lintas utama lurus dengan pergerakan di persimpangan sehingga menghilangkan salah satu titik macet paling dikeluhkan di Denpasar Timur. Indrawan, Bali TV. Beralih ke informasi pendidikan, pemirsa, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional IPBI menggelar upacara wisuda ke-14 tahun 2025 dengan melepas sebanyak 537 wisudawan dari berbagai program studi. Acara ini berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center pada Sabtu 11 Oktober 2025. Para wisudawan dilepas langsung oleh Rektor IPBI, Dr. Imade Sujana. Para wisudawan dari Prodi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata sebanyak 18 orang, S1 Pariwisata 25 orang, S1 Bisnis Digital 9 orang, S1 Kewirausahaan 16 orang, Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan 168 orang, Sarjana Terapan Manajemen Pariwisata 29 orang, dan Diploma 3 Perhotelan 272 orang. Rektor IPBI Imade Sujana mengucapkan selamat dan berpesan agar menjadi duta IPBI yang berintegritas, profesional dan inovatif dalam bidang pariwisata dan bisnis internasional. Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat bermakna bagi IPBI. Setelah melalui rangkaian evaluasi yang ketat, kerja keras Civitas Akademika serta dukungan penuh dari yayasan dan para partner, IPB Internasional secara resmi berhasil meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT. Predikat ini adalah pengakuan formal bahwa mutu pendidikan, tata kelola, dan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi di IPBI telah mencapai standar tertinggi
Selain itu, IPBI juga memperoleh pengakuan internasional berupa sertifikasi bintang 5 5 star dari Asia Pacific Institute for Event Management, APIM, Inggris. Pencapaian ini menempatkan IPBI sejajar dengan institusi pendidikan tinggi pariwisata terkemuka di dunia, sekaligus mengukuhkan peran IPBI sebagai kampus yang unggul dalam bidang event management dan hospitality education. Di sisi lain, sebuah kebanggaan bagi IPBI kepada prestasi mahasiswa pada tahun 2025. Selain meraih prestasi di tingkat regional dan nasional, mahasiswa IPBI juga berhasil meraih prestasi di tingkat internasional dengan memperoleh medali emas dan perak pada ajang Barista Championship Culinary Malaysia 2025. Tak hanya di ranah kompetisi, mahasiswa IPBI juga aktif dalam program pertukaran pelajar magang internasional dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat bermakna bagi IPB Internasional setelah melalui rangkaian evaluasi yang ketat, kerja keras, sivitas akademika, serta dukungan penuh dari yayasan dan para partner. IPB Internasional secara resmi berhasil meraih akreditasi unggul dan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pendidikan ini adalah pengakuan formal bahwa mutu pendidikan, tata kelola dan kualitas standar perguruan tinggi di IPB Internasional telah mencapai standar yang telah ditetapkan. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Dr. Inyoman Gede Astina menegaskan bahwa berbagai fasilitas kampus telah dirancang sesuai standar industri, sebab IPBI benar-benar mempersiapkan lulusannya untuk bersaing di panggung dunia. IPB Internasional melalui unit pengembangan karir mahasiswa Bali Duta Mandiri tidak pernah berhenti berinovasi dalam menciptakan peluang internship bagi mahasiswa serta lapangan kerja bagi lulusan. Peluang internship yang terbaru dari Taiwan telah mulai dilaksanakan di tahun ini. IPB Internasional melalui unit pengembangan karir mahasiswa Bali Duta Mandiri tidak pernah berhenti berinovasi dalam menciptakan peluang internship bagi mahasiswa serta kerja bagi lulusan. Peluang internship yang terbaru dari Taiwan telah mulai dilaksanakan di tahun ini bersama dengan program Global Internship sebelumnya seperti USA, Japan, Thailand, Singapura, Malaysia, dan lain-lainnya. Pada hari yang sama juga dilakukan upacara wisuda lulusan mahasiswa Sekolah Perhotelan Bali SPB sebanyak 438 orang mahasiswa. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Belum maksimal devisa pariwisata Bali belum banyak dinikmati untuk pembangunan daerah. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras dan pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut,
Pemirsa, Bali penyumbang devisa terbesar bagi negara, sekitar 40% devisa nasional dari sektor pariwisata berasal dari Pulau Dewata. Namun dana dari pusat belum sepenuhnya dirasakan untuk pembangunan di Bali. Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan lobi dan advokasi ke pemerintah pusat agar porsi dana transfer ke Bali dapat ditingkatkan. Menurut pelaku pariwisata Nyoman Sarjana, pariwisata Bali berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Dengan kunjungan wisatawan yang terus meningkat, tentunya devisa yang dihasilkan cukup besar. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur saat Bali menghadapi persoalan dari lingkungan alam, sawah serta subak beralih fungsi, pengelolaan sampah, air bersih, dan kemacetan. Sebagai daerah penghasil devisa terbesar, namun di sisi lain dana lewat transfer ke daerah masih minim. Bahkan untuk tahun 2026 akan terjadi pemotongan. Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan lobi dan advokasi ke pemerintah pusat agar porsi dana transfer ke Bali dapat ditingkatkan. Selain itu, usulan pembangunan juga harus disusun secara transparan dan berdasarkan skala prioritas agar setiap program benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Intinya apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur untuk menolak ada potongan-potongan itu saya setuju. Cuman usulan, jadi gunakanlah dana sekarang transparansi untuk alam dan lingkungan. Ini fokus pada alam dan lingkungan menurut saya. Terutama kan ada sampah sekarang menjadi isu yang sangat besar. Sampaikan dengan baik, ayo kita lakukan ini, tetapi minimal kan harus ada solusi harus diberikan tentang saya fokusnya sekarang lebih, ayo kita fokus dulu dengan lingkungan. Sampah ini menjadi isu internasional malah. Lebih lanjut, Sarjana yang juga tokoh masyarakat Legian menyatakan dengan tata kelola pembangunan yang transparan dan dukungan anggaran memadai, terutama saat ini Bali mengalami kerusakan lingkungan parah, tercemarnya pantai, dan tata kelola sampah masih menjadi polemik di masyarakat. Winata Bali TV. Sementara itu, Bendesa Adat memberikan pandangannya terkait penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023, khususnya yang mengatur tentang pungutan wisatawan asing ke Bali. Kebijakan tersebut dinilai merupakan langkah positif yang sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, terutama di sektor pariwisata yang berbasis pada adat, budaya, dan kearifan lokal. Menurut Bendesa Adat Poh Gading Wayan Mirte, pungutan wisatawan asing yang diterapkan di Bali harus benar-benar dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat Bali, khususnya dalam penguatan dan pelestarian desa adat dan subak. Dalam undang-undang tersebut terdapat pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa adat dan subak. Maka sudah semestinya desa adat menjadi prioritas dalam hal bagi hasil dari pungutan wisatawan asing itu. Ia menekankan bahwa Bali sebagai pulau kecil dengan sistem sosial budaya yang kompleks, tidak bisa dilepaskan dari tradisi, adat, dan budaya lokal. Desa adat di Bali hidup dan berkembang berdasarkan falsafah Trihita Karana, yang terdiri dari pariangan atau hubungan dengan Tuhan, pawongan atau hubungan antar sesama manusia, dan pelemahan atau hubungan dengan lingkungan alam. Ketiga unsur ini menurutnya menjadi acuan utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali. Namun kehadiran wisatawan asing yang semakin meningkat juga membawa tantangan baru. Di bidang pariangan misalnya, Wayan Mirte menyoroti masih banyak wisatawan yang belum memahami kesucian tempat ibadah umat Hindu Bali. Tidak sedikit wisatawan yang karena rasa ingin tahunya justru melakukan tindakan yang tidak pantas seperti duduk di Padmasana atau masuki area suci tanpa izin. Sementara di bidang pawongan, permasalahan muncul dari perilaku wisatawan asing di sektor transportasi. Banyak wisatawan muda yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan mengabaikan peraturan lalu lintas di wilayah Bali. Adapun di bidang pelemahan, dampak negatif terlihat dari maraknya pembangunan villa-villa yang melanggar aturan tata ruang seperti pembangunan di jurang, sempadan sungai, hingga kawasan mangrove. Hal ini sangat berdampak terhadap keseimbangan Trihita Karana yang menjadi roh dari keharmonisan hidup masyarakat Bali. Kepada pimpinan, jadi Bapak Gubernur, Bupati atau Wali Kota,
mungkin bisa nanti dalam hal pendapatan dari pungutan wisata asing ini secara bijak bisa didistribusikan atau ditingkatkan pendapatan atau dana-dana hibahnya kepada desa adat, sehingga dalam hal desa adat atau penjuru desa mensejahterakan Kramo di 3 bidang tersebut bisa lebih mudah atau bisa segera terrealisasi. Kenapa demikian? Ketika kita berbicara desa di bawah Undang-Undang 6 2014 tentang desa yang tercatat di nomenklaturnya di Kementerian Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lain. Dan kemudian desa dan desa adat ini, kalau tidak salah kami baca dari hak kami adalah minimal 10% dari bagi hasil pajak dan retribusi itu pun dibagikan kepada desa dan desa adat juga tentunya. Lebih lanjut, Wayan Mirte berharap agar pemerintah membentuk regulasi turunan yang mampu mengintervensi hingga ke tingkat desa dan desa adat, sehingga pembangunan Bali ke depan dapat berjalan secara sinergis antara desa adat dan desa dinas. Ia mengingatkan pentingnya menghindari tumpang tindih kewenangan yang bisa menimbulkan dualisme dalam perencanaan pembangunan. Bali harus dibangun dengan kolaborasi yang kuat antara desa adat dan desa dinas. Dengan dukungan kelembagaan yang profesional, pembangunan pariwisata di Bali bisa berjalan lebih cepat, terarah, dan tetap menjaga nilai-nilai adat serta budaya yang menjadi jati diri Pulau Bali. Hendra, Bali TV. Mencari batu sikat menjadi pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan sepenuhnya oleh warga di sekitaran Pantai Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung. Meski aktivitas mereka dilarang karena dianggap merusak lingkungan dan menimbulkan abrasi, belasan warga tersebut terpaksa tetap menggeluti pekerjaan tersebut karena tidak ada pekerjaan lain di tengah beratnya himpitan ekonomi. Aktivitas pencarian batu sikat di sekitar Pantai Watu Klotok, Desa Tojan, Kabupaten Klungkung kembali mendapat sorotan beberapa minggu terakhir. Alasannya, jika dibiarkan, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengambilan batu sikat dalam jumlah besar, serta tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan abrasi. Selain itu, pendirian tenda-tenda darurat di pinggir pantai, serta tumpukan karung-karung berisi batu hasil pencarian di akses jalan menuju Purusad Kayangan Watu Klotok dinilai membuat kawasan tersebut terlihat kumuh. Beberapa warga pencari batu sikat mengaku sadar betul jika aktivitas mereka di Pantai Klotok ini mendapat larangan dari pemerintah. Namun ketiadaan pekerjaan tetap serta himpitan ekonomi memaksa mereka tetap melakoni pekerjaan beresiko ini. Lebih lanjut, para pencari batu sikat ini mengutarakan jika ada alternatif atau pekerjaan tetap lain yang bisa dilakoni, mereka tidak mungkin memilih pekerjaan sebagai pencari batu sikat ini. Selain beresiko, mereka sadar jika aktivitas pengambilan batu kerikil di bibir pantai ini akan menimbulkan pro dan kontra. Aktivitas pencarian batu kerikil di Pantai Klotok Klungkung ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Bahkan, beberapa warga yang menggantungkan hidup dari batu sikat ini sudah berusia 63 tahun. Pendapatan yang dihasilkan perharinya bisa dikatakan tidak sebanding dengan resiko dan lelah yang ditanggung. Setelah dipilah, batu sikat ini akan dibeli oleh pengepul dan dijual Rp14.000 hingga Rp16.000 per karung sesuai dengan besar serta kualitasnya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Tim SAR evakuasi kru MV Asahi Bulkar. Kami sudah kembali dengan informasinya. Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah.
Luwak White Coffee Less Sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Jeruk puniki kemarjang disampun agak ke alit naik kulit. Metapang kalau kebos, mepandes ditawi mesangi, mesin ramo. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten talor 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, tim SAR gabungan melakukan medical evacuation terhadap kru kapal MV Asahi Bulker yang mengalami gangguan pendarahan di pencernaan Sabtu 11 Oktober 2025 pagi. Pada pukul 02.00 WITA, Kapten kapal menghubungi pihak agen PT Bayu Samudra bahwa kru membutuhkan penanganan medis segera. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 07.00 WITA. Diketahui identitasnya atas nama Liu Sahohua, laki-laki 38 tahun, asal RRC. Tim gabungan sebanyak 7 personel bergerak dari Pelabuhan Benua menuju lokasi. Nyoman Darmayasa selaku koordinator lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerangkan, dengan menggunakan RIB 05 Denpasar, pihaknya langsung melaksanakan intercept menuju posisi target. Waktu tempuh hingga tiba di posisi kurang lebih 21 menit dengan kondisi gelombang berkisar 1 hingga 3 meter dan kecepatan arus 0,8 knot mengarah ke barat daya. Proses evakuasi berjalan lancar dan akhirnya mereka tiba di Pelabuhan Benua pada pukul 09.25 WITA. Selanjutnya korban ditransfer ke ambulan Klinik Nusa Medika dan dibawa menuju Rumah Sakit Siloam Kuto. Unsur SAR yang terlibat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, KSOP Benua, Disnap Benua, TNI AL, Imigrasi Benua, Balai Karantina Kesehatan Benua, BKKBK Benua, Dit Polairut Polda Bali, Polsek Kawasan Benua, Agen Kapal, dan Klinik Nusa Medika. Bahwa telah terjadi kecelakaan kapal di mana satu kru mengalami gangguan pendarahan di pencernaan. Terima laporan tersebut, kami tim langsung menuju ke Pelabuhan Benua. Pelabuhan Benua, tiba di Pelabuhan Benua, kami langsung melaksanakan briefing dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di Pelabuhan Benua. Setelah itu, dengan menggunakan RIB 05 Denpasar, kami tim SAR gabungan langsung melaksanakan intercept menuju ke posisi target. Rai Swantara, Bali TV. Curah hujan tinggi yang terjadi pada 9 hingga 10 September 2025 dan memicu banjir besar di beberapa wilayah tersebut juga mengakibatkan amblasnya permukaan jalan, yaitu di Jalan Jaya Sakti Peguyangan Kangin. Meski lebih dari 1 bulan berlalu, namun lubang besar dengan kedalaman mencapai 3 meter hingga Minggu pagi dan dikhawatirkan membahayakan pengendara yang melintas. Inilah penampakan jalan amblas yang terjadi di depan Krematorium Santayana, Jalan Jaya Sakti, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara. Lubang besar dengan kedalaman mencapai 3 meter ini masih menganga, memakan setengah bahu jalan. Selain itu, longsoran material tanah di bawah aspal terlihat berongga ke bagian tengah jalan, dan hanya tersisa permukaan aspal bagian atas. Kondisi ini tentu saja cukup berbahaya. Apalagi jalan yang ada di atas sungai ini kerap dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4, bahkan kendaraan pengangkut barang seperti truk.
Belum lagi posisi jalan amblas tepat berada di antara jalan tanjakan dan turunan dan cukup beresiko dilalui terutama malam hari. Selain itu, dari pantauan di lokasi tidak terlihat adanya tulisan atau pemberitahuan akan adanya jalan amblas bagi pengguna jalan. Jalan amblas di atas Sungai Krematorium Santayana ini diakibatkan oleh gerusan banjir yang terjadi pada 10 September 2025 akibat tingginya curah hujan. Jalur drainase yang ada di pinggir jalan diduga tersumbat dan menggerus tanah di bawah jalan. Meski demikian, alat berat dan tumpukan tanah kapur sudah terlihat di lokasi amblasnya jalan, namun belum ada aktivitas perbaikan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Rencana pembangunan fasilitas waste to energy di kawasan Pelindo harus memperhatikan tata ruang Bali dan memperhatikan berbagai aspek serta dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, kajian mendalam perlu dilakukan, terlebih lokasi yang direncanakan berdekatan dengan kawasan mangrove. Rencana pembangunan waste to energy mendapat apresiasi dari pengamat tata ruang yang juga akademisi Universitas Warmadewa, Profesor Putu Rumawan Salain. Pengelolaan sampah menjadi energi listrik tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain permasalahan sampah dapat teratasi, ada nilai tambah yang dihasilkan yakni berupa energi listrik. Rumawan Salain mengatakan, jauh sebelumnya kawasan Suwung memang diperuntukkan menjadi kawasan industri. Namun belakangan kawasan tersebut berkembang menjadi kawasan padat penduduk. Untuk itu, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah ini harus tetap memperhatikan tata ruang serta melewati analisis dampak lingkungan melalui berbagai kajian yang mendalam. Belum tahu persisnya artinya koordinat dan lain-lainnya tentang letak daripada pengolahan waste to energy ini. Tapi kalau saya lihat atau mengingat tata ruang yang jauh sebelum tahun 2019, Suwung itu khususnya di daerah PLN itu ke barat itu memang dikhususkan untuk daerah industri. Bahkan sebelum Kodam berpindah ada kelompok komunitas atau kawasan untuk militer ada di tempat itu. Sehingga dengan demikian di titik mana koordinat persisnya itu akan menjadi pertanyaan besar. Karena apa? Soal benar ataupun tidak letaknya atau soal sudah legal atau tidak pemanfaatan tanahnya itu seingat saya kalau di TPA Suwung dari 30 hektar ada 10 hektar yang memang bisa dikelola oleh Pemprov gitu. Nah, sehingga dengan demikian apakah masih berdekatan dengan TPA itu yang akan dikelola atau yang dikatakan di daerah dekat dengan Pelindo ya katanya itu. Ya di titik mana persisnya kita tidak tahu atau paling tidak mungkin di sekitar daerah kawasan-kawasan Suwung itu. Nah sehingga dengan demikian tepat dan tidaknya mesti harus dianalisis lebih dalam terhadap berbagai dampak. Katakan daya dukung lingkungan, daya dukung sosial, daya dukung yang lain-lainnya. Karena sejujurnya kita katakan saya belum mengetahui wujud daripada waste to energy itu kayak apa barangnya gitu. Nah, kalau dulu kan banyak menggunakan cerobong, jadi chimney-nya itu dianggap mengganggu penerbangan. Sehingga dengan demikian kalau sekarang dialihkan hanya beberapa jaraknya dekat gitu misalkan, masihkah ini berpengaruh? Jangan terlalu cepat kita berpikir untuk menetapkan itu tanpa kajian yang pasti gitu. Karena memang permasalahan sampah ini kan boleh dibilang permasalahan yang utama dan perlu segera ditangani. Selain itu, akses keluar masuk ke lokasi waste to energy juga harus dipertimbangkan agar tidak mengganggu lalu lintas. Terlebih kawasan tersebut menjadi jalur yang kerap dilalui wisatawan yang datang dari bandara menuju Sanur, Ubud, Klungkung maupun Karangasem. Sukma, Bali TV.
Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan nikmati akhir pekan olahraga sambil kuliner di Car Free Day Renon Denpasar. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, kawasan lapangan Niti Mandala Renon Denpasar sejak pagi telah dipadati warga yang mengikuti kegiatan Car Free Day Minggu 12 Oktober 2025. Kegiatan ini digelar rutin setiap minggu dan menjadi salah satu pilihan untuk menikmati akhir pekan berolahraga sambil menikmati kuliner. WITA warga datang memadati area lapangan Niti Mandala Renon Denpasar untuk berolahraga dalam kegiatan Car Free Day. Olahraga yang dilakukan pun beragam seperti berlari, jalan santai, dan mengikuti aktivitas olahraga lain seperti senam zumba, yoga, bahkan sepak bola. Tidak hanya olahraga, pengunjung juga dimanjakan dengan deretan stand kuliner yang menawarkan beragam makanan dan minuman, mulai dari jajanan tradisional dan makanan kekinian seperti es kopi, susu, dan jus sehat turut meramaikan suasana. Salah seorang pengunjung, Nilo Sugiani, secara rutin datang setiap minggu untuk jalan santai sambil mengajak anjing peliharaannya dan mengikuti yoga. Ya, setiap minggu saya kesini gitu. Oh, ikut olahraga apa aja di sini? Ya, saya kesini. Kadang-kadang saya ikut yoga juga. Oh, di mana ikut yoga? Di pojokan timur sini. Oh, memang rutin Ibu ikut yoga di sini. Ya. Sementara itu, salah satu pengunjung, Santi, datang berolahraga sambil kuliner bersama keluarga. Hari ini Car Free Day mau jalan-jalan sama keluarga, terus cari sarapan kayak sarapan roti atau cari jus di sini. Enggak juga sih, kadang sebulan 2 kali. Car Free Day di Renon telah menjadi agenda rutin setiap minggu dalam rangka mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Selain mengurangi polusi udara akibat kendaraan bermotor, kegiatan ini juga diharapkan dapat menghidupkan ekonomi lokal melalui keikutsertaan pelaku UMKM. Bunga Widrayani, Bali TV. Bali memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata spiritual sebagai salah satu daya tarik unggulan di tengah persaingan destinasi wisata Asia. Jenis wisata ini dinilai sangat diminati oleh wisatawan asal Tiongkok, Arab, dan India yang memiliki ketertarikan kuat terhadap aspek spiritualitas. Berbeda dengan negara lain seperti Thailand atau Malaysia yang unggul dalam hal fasilitas dan panorama alam, Bali memiliki keunggulan pada kekayaan adat, budaya, dan spiritualitas yang hidup dalam keseharian masyarakatnya.
Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam tetapi juga mendapatkan pengalaman mendalam melalui interaksi dengan tradisi dan ritual keagamaan yang khas. Wisatawan spiritual pasti tinggi karena apa? Dia akan menikmati keindahan alam, adat dan budaya juga dia lihat. Itu sebagai bumper sebenarnya dia ke Bali sama kalau pemandangan, kalau budaya yang lainnya Thailand semua, Malaysia apa lebih bagus lagi. Karena di Bali itu dia lihat pemandangannya indah, ada adat istiadat dan ada budaya dan lebih gampang dia di sini. Dengan keunikan tersebut, wisata spiritual dipandang mampu menjadi benteng utama Bali dalam mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata dunia. Penguatan sektor ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan berkualitas yang datang untuk mencari ketenangan, keseimbangan, dan makna spiritual dalam perjalanan mereka. Yana, Bali TV. Pemirsa, jumlah korban tewas akibat 2 gempa kuat yang mengguncang perairan selatan Filipina secara beruntun pada Jumat 10 Oktober 2025 menjadi sedikitnya 7 orang dan menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah. Otoritas tempat mengingatkan kemungkinan terjadinya gempa susulan meski peringatan tsunami telah dibatalkan. Dua gempa bumi berturut-turut melanda perairan lepas pantai selatan Filipina pada Jumat 10 Oktober 2025, menewaskan sedikitnya 7 orang dan menimbulkan kerusakan pada rumah, gedung, dan jembatan di wilayah sekitar pusat gempa. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,4 terjadi di perairan dekat kota Manay, Provinsi Davao Oriental, dan sempat memicu peringatan tsunami bagi daerah pesisir dalam radius 300 km dari epicentrum. Beberapa jam kemudian, gempa kedua dengan kekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah yang sama. Korban jiwa dilaporkan berasal dari kota dan daerah yang berdekatan dengan pusat gempa. 3 penambang emas dilaporkan tewas setelah terowongan tambang di pegunungan barat Manay runtuh akibat getaran pertama. Di kota Mati, seorang warga meninggal tertimpa reruntuhan tembok, sementara 2 lainnya meninggal karena serangan jantung. Polisi juga melaporkan 1 korban tewas akibat tertimpa puing di kota Davao, sekitar 100 km dari pusat gempa. Badan Seismologi Filipina, PFOX, kemudian membatalkan peringatan tsunami yang sempat dikeluarkan setelah gempa berkekuatan 7,4 tersebut dengan menyebut bahwa potensi dampaknya telah berlalu. Pusat peringatan tsunami Pasifik juga mencabut peringatan tsunami untuk Filipina, Palau, dan Indonesia beberapa jam setelah gempa besar terjadi. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.